Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang etika dalam bidang teknologi informasi, yaitu penjualan online, yang telah disusun dan dirancang oleh saya sendiri, Afdal Airasy Hafiz dan Hanifan Arifin. Sebelum kita masuk kepada intinya, kita harus tahu dulu apa itu etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam masyarakat. Kalau penjualan online adalah transaksi yang dilakukan via online yang menggunakan platform seperti website yang dihubungkan dengan internet. Penjualan online juga tidak hanya berhenti di situ saja, dari urusan pemasaran dan promosi pun juga termasuk di dalamnya. Untuk etika berjualan online sendiri, yang pertama ada selalu bersikap ramah kepada pembeli. Saat berjualan online, kamu akan menemukan tipe karakter konsumen yang pastinya berbeda. Oleh sebab itu, kamu harus selalu bersikap ramah kepada konsumen untuk mendapatkan kesan pertama yang baik. Tidak hanya kesan pertama, mempertahankan image sebagai toko online yang baik dan ramah harus selalu dipertahankan, karena keramahan adalah salah satu hal yang dapat membuat pembeli kembali lagi untuk membeli. Lalu yang kedua ada membalas semua pertanyaan yang diajukan pembeli. Terkadang konsumen online akan lebih sering bertanya untuk memastikan barang yang akan dia beli memiliki kualitas yang bagus atau tidak. Kita sebagai penjual harus membalas semua pertanyaan yang diajukan oleh konsumen agar mereka merasa lebih yakin dengan produk yang dijual. Dengan begitu, mereka tidak akan ragu untuk membeli di toko. Ketiga itu selalu menyapa dengan panggilan yang sopan. Untuk awalan yang baik, saat dimulainya komunikasi, biasakan untuk memanggil konsumen dengan panggilan Bapak atau Ibu. Tetapi tergantung juga dari target konsumenmu. Panggilan bisa berdasarkan dari usia dan gender. Sebagai komunikasi awal, kamu harus memanggil mereka dengan sebutan yang sopan sehingga konsumen merasa lebih dihormati. Yang keempat itu tidak menyalahgunakan data pembeli. Dalam proses jual beli online, konsumen otomatis akan memberikan alamat atau nomor telepon secara lengkap. Karena data tersebut diperlakukan untuk transaksi dan pengiriman barang yang telah dipesan. Walaupun kamu telah mengetahui data yang bersifat pribadi itu, kamu tidak berhak untuk menggunakan di luar kepentingan transaksi. Itu karena privasi konsumen harus selalu dijaga secara rahasia. Yang kelima itu jujur dalam menulis deskripsi barang. Kejujuran merupakan hal yang penting dalam memulai usaha apapun. Jika kamu tidak jujur, sudah pasti usaha kamu tidak akan maju. Salah satu kejujuran yang harus diperhatikan adalah saat kamu menaruh deskripsi penjelasan seputar barang yang kamu jual. Kamu harus memberikan penjelasan yang benar tentang produk ini. Jika sampai kamu memberikan keterangan yang palsu, maka konsumen tidak akan percaya pada tokomu lagi. Yang keenam itu packing barang dengan rapi. Sebagai penutup atau balasan terima kasih kepada konsumen karena telah membeli barang jualan Anda, jangan lupa untuk membungkus barang dengan rapi dan baik, agar barang itu sampai di tujuan dengan selamat, dan hal itu menambah kesan bagi usahamu di mata konsumen. Berikut adalah macam-macam pelanggaran etika berjualan online. Yang pertama itu boom SMS atau pesan singkat. Yang kedua, melakukan tindakan spamming. Yang ketiga, melakukan teks secara acak. Yang keempat itu menggunakan foto produk orang lain.
Baik, ini adalah merupakan referensi dari materi kami yang telah dijelaskan di atas tadi. Baik, sekianlah penjelasan dari saya. Kalau ada yang kata-kata yang tidak pas atau masih kurang, mohon maaf karena ini masih di tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.